Turnamen berskala internasional dan paling bergengsi di ASEAN Development Tour, Ciputra Golfpreneur. Turnamen 2026 akan kembali bergulir pada 26 hingga 29 Agustus mendatang di Lapangan Damai Indah Golf BSD. Melalui press conference yang diadakan, Nararia Ciputra, Sastrawinata selaku Chairman Ciputra Golfpreneur Foundation, menyampaikan harapannya agar pemain Indonesia mampu bermain apik di penyelenggaraan tahun ini. Di tahun ini Ciputra Golfpreneur Turnamen ini diadakan untuk ke-11 kalinya ya. Tentu ini adalah salah satu pertandingan yang kita selenggarakan dari Ciputra Golfpreneur Foundation. Salah satu bentuk dari support kami untuk pro Indonesia dan atlet Indonesia agar bisa terus berkompet dengan atlet-atlet dari luar negeri. Harapan kami tentunya pro Indonesia bisa terus improve dan membawa bendera Indonesia di turnamen internasional. Kali ini selalu diselenggarakan di Damai Indah Golf BSD Course. Selama beberapa tahun sebenarnya belum ada pemenang Indonesia, tapi kita harapkan tentunya tahun ini mungkin menjadi tahun yang bisa dimenangkan oleh atlet lokal kita ya. Yang paling dekat kayaknya waktu dulu pernah juara 2 ya, 2014 ya. Dan hari ini juga ada beberapa atlet kami. Perwakilan ASEAN Development Tour, Teddy Jubilan, juga menyampaikan apresiasi konsistensi Ciputra Group dan Damai Indah Golf dalam mendukung penyelenggaraan turnamen paling konsisten di agenda ASEAN Development Tour ini. Turnamen ini merupakan salah satu turnamen utama yang ada di Asian Development Tour. Kami dari Asian Development Tour sangat berterima kasih atas dukungannya dari Ciputra Golfpreneur terhadap event ini, karena event ini menjadi salah satu event yang bisa dikatakan mungkin di kalender Asian Development Tour menjadi major event dengan salah satu prize yang tertinggi di dalam kalender ini. Dan turnamen ini juga sudah menjadi bukti bahwa turnamen ini menciptakan pemain-pemain unggulan. Kita bisa mulai dari Tom Kim, bahkan Miguel Cavario, Matt Killen yang tahun lalu menang, juga tahun ini juga doing very well di Asian Tour, di tour utama. So jelas bahwa turnamen ini menjadi satu marquee turnamen di kalender Asian Development Tour. Saya atas nama Asian Tour dan Asian Development Tour, kami sangat berterima kasih atas dukungannya selama ini. Apalagi ini menjadi turnamen yang terpanjang dalam sejarah Asian Development Tour. Saya rasa tahun ini seri yang ke-11 ya, kalau nggak salah. Kami harapkan ke depannya, mungkin sekarang sudah lintas generasi, mulai dari Pak Budiarto sekarang ke Pak Tara. Mungkin bisa lebih panjang lagi nanti, insya Allah. Tapi terima kasih kembali Pak, dan ini akan menjadi pathway yang sangat baik atau menjadikan gateway yang sangat baik buat profesional-profesional kita. Baik itu untuk yang regional, khususnya untuk pemain-pemain lokal kita. Mudah-mudahan ini menjadi siapapun suatu hari mungkin, atau mungkin tahun ini bahkan pemain-pemain Menara Haji atau Kevin atau teman-teman dan profesional yang lain bisa membuat satu breakthrough di turnamen ini, dan suatu hari turnamen ini menjadi berkah untuk mereka menjadi pemain yang di Asian Tour. Sebanyak 150 pegolf pro dengan 40 pegolf, diantaranya merupakan pegolf pro tanah air, akan bertanding dan memperebutkan total hadiah sebesar $150.000 Amerika Serikat atau setara dengan 2,7 miliar rupiah. Sebanyak 40 orang yang akan ikut serta bermain, berasal dari tentunya order merit yang sedang berjalan dan pemegang kartu Tour 2026. Tentang potensi menjadi juara, kelihatannya cukup terbuka juga. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat pemain-pemain kita, karena memang 11 kali belum ada yang menjadi juara. Mudah-mudahan kita doakan dan kita harapkan pemain-pemain kita bisa mencapai yang terbaik, saya kira. Ya, tentu harapan kita bahwa
pegolf Indonesia ini bisa menunjukkan kepiawaiannya tahun ini. Karena memang ini kan sudah yang ke-11 kali. Kebetulan dari 10 pertama itu pemenangnya selalu dari pemain dari luar dan berbeda negara. Jadi kita harap kesempatan kali ini untuk kita rebut. Sebagai perwakilan pegolf pro yang hadir, Naraji dan Kevin pun menyampaikan persiapan dan optimismenya menghadapi turnamen bergengsi ini. Di turnamen ini ada sedikit rasa penasaran karena ini lapangan yang paling sering saya mainin, tapi kenapa nggak bisa tembus top 5 atau top 10 gitu kan. Cuman memang saya melihat dari sisi di ADT, dari saya mulai turun di ADT itu 2023 dan saya melihat cara bermain ADT players tahun 2023 sama tahun lalu atau awal tahun ini, memang saya melihat permainannya berbeda. Kalau tahun 2023 tuh masih banyak pemain ADT yang di luar sana ya, yang mainnya tuh lebih konservatif. Tapi kalau di 2025 dan awal tahun, at least awal tahun ini tuh saya melihat mereka udah banyak lebih agresif. Jadi jadi game plan yang saya mainkan dari tahun 2023 di sini 2024 kan agak sedikit bisa di-adjust di tahun ini, lebih lebih harus bisa lebih agresif, karena saya yakin sih banyak banget ADT players nantinya yang main di sini pasti bakal agresif. Mungkin bisa dibilang driver hampir di setiap hole, tapi kan artinya akurasi drivernya juga harus bagus kan. Jadi itu yang saya coba persiapkan sih di akurasi drivernya, dan harapannya ya bisa dapat hasil yang terbaik sih di tahun ini. Kalau dari sisi saya sih mungkin teknik sama, mungkin mental juga sama, mungkin namanya dari Kevin itu ada benernya juga, karena kita ngeliat lapangan baru tuh biasanya lebih nggak tahu penalti, lebih baik kita nggak tahu di mana gitu ya daripada kita tahu. Tapi balik lagi, saya rasa sih kita semua orang Indonesia bisa, apalagi ini turnamen, apalagi saya juga pernah menang ADT di sini tapi bukan Ciputra, jadi saya percaya diri lah ada banyak chance untuk pemain lokal, apalagi pemain Ciputra untuk duel di tahun ini. Dengan banyaknya jumlah pegolf tanah air, diharapkan tahun ini menjadi peluang besar bagi pegolf tanah air mampu mencetak sejarah baru dan membawa pulang trofi juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026.